Aku harus menyingkirkan anak ini sebelum dia ngomong yang enggak. Halo? Iya. Iya, di rumah sakit. Kamu segera ke sini. Saya ada urusan di sini yang harus kamu beresin. Oke. Sri itu gimana sih ceritanya? Kok dia bisa diam di rumah juga? Akhirnya juga dia kena deh. Jadinya aku cari orang lain lagi deh buat nuntasin urusan ini. Kartini. Jauh-jauh hari kan saya sudah ingatkan. Kalau hal yang kamu lakukan ini itu sangat beresiko. Dan tidak seharusnya kamu lakukan. Sekarang beginilah akibatnya. Sebagai orang tua, saya sangat memahami apa yang ada di pikiran kamu. Apalagi kamu seorang ibu yang pasti relalah melakukan apapun demi anak-anaknya. Tapi tidak harus dengan seperti ini juga. Eyang, cepat sembuh ya. Cepat bangun ya, Eyang. Oh iya, aku kan belum sholat Isya. Suster, Ya, apa suster punya mukena? oh punya. Aku boleh pinjam nggak? Oh boleh dek, sebentar ya saya ambilin dulu. Makasih ya, suster. Ya. Ini dek mukenanya. Makasih ya, suster. Sama-sama dek. Ya Allah, sembuhkanlah semua keluarga aku ya Allah. Eyang, Mama, Om Ardi, Tante Maya, dan Om Hirza. Semuanya ya Allah. Aku gak mau kehilangan mereka. Ada semua tuh orang baik untuk aku ya Allah. Ya Allah, kembalikan keluargaku ya Allah. Supaya kamu bisa sama-sama lagi. Supaya aku bisa main lagi sama Eyang, sama Mama, sama Om Ardi, Om Hirza juga Tante Maya. Sembuhkanlah mereka ya Allah. Ya Allah, kembalikan keluargaku ya Allah. Supaya aku bisa main lagi sama Eyang, sama Mama, sama Om Ardi, Om Hirza juga Tante Maya. Sembuhkanlah mereka ya Allah.
Mama. Papa. Dokter! 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 Ma, Papa. Dokter! Dok, kondisi pasien semuanya sudah mulai normal, dok. Oh ya, syukur alhamdulillah kalau begitu. Bu Rina, apa yang harus saya bantu? Akhirnya kamu datang juga. Ini. Kamu lihat foto ini. Ini. Anak ini kamu habisin. Sekarang dia ada di ruang ICU. Oke, terus bagaimana soal bayarannya? Tenang aja. Saya udah beresin kok. Udah siapin semua. Kamu lakuin sebaik-baiknya, yang rapi. Setelah selesai nanti kamu laporan ke saya akan selesaikan sisanya. Tenang aja Bu, anggap aja udah selesai Bu. Oke. Nggak salah lagi, pasti ini anaknya. Gua nggak nyangka kerjaan yang dikasih Bu Rina gampang banget. Ini sih sambil merem juga gua bisa. Eyang? Eyang, kok mesinnya mati, Eyang? Pak, tolongin Eyang aku. Mesinnya mati, tolong bantuin Eyang aku. Suster! Suster! Tolongin Eyang, suster! Tolongin mesinnya! Mesinnya mati! Oh, ternyata kabelnya lepas. Suster, gimana keadaan Eyang? Alhamdulillah, nggak apa-apa, Dek. Udah ya, Dek, jangan nangis lagi. Sebaiknya lanjutin aja berdoanya. Insya Allah, Eyang kamu nggak apa-apa kok. Sekarang saya panggilin dokter dulu ya. Ya, suster. Makasih. Ya, sama-sama, Dek. Gimana? Udah kamu singkirkan anak itu? Maaf Bu, saya gagal. Tadi ada tiba-tiba perawat yang datang. Duh, kamu
bilang anggap aja udah beres. Tapi buktinya apa? Kamu itu kayak tong kosong nyaring bunyinya. Buktinya gak ada. Semua di luar rencana, Bu. Pokoknya lanjutkan. Lanjutkan tugas kamu. Saya mau anak itu hilang sekarang juga. Kalau nggak, saya nggak akan bayar sisanya. Baik, Bu. Saya akan lebih waspada. Ya udah, lakukan. Saya permisi, Bu. Ya, cepetan. Eyang kamu kondisinya sudah stabil. Namun untuk saat ini belum ada progres mengenai kesehatannya. Tapi dokter bisa nyembuhin Eyang kan? Kami akan lakukan upaya yang terbaik buat penyembuhan Eyang kamu. Tapi kamu juga bantu doa ya. Karena doa itu membawa keajaiban. Apalagi dilakukan di bulan Ramadan seperti ini. Aku akan terus berdoa kok dok. Sampai Eyang, Mama, dan Om Mirza dan tante aku sembuh. Baiklah. Sekarang kamu pergi keluar dulu karena ruangan ini harus steril. Dan nggak boleh sering-sering jenguk ke sini. Ya sayang? Baik dokter. Ya Allah, tolong sembuhin Eyang. Mama sama Om Ardi biar Intan bisa terus sama mereka. Ya, di dalam masih ada Tiara. Tapi kan aku pengen ngeliat Mama. Aku kangen banget sama Mama. Mama. Ngapain kamu kesini, Intan? Kan aku udah bilang, kamu nggak boleh masuk ke ruangan ini. Kamu ngerti nggak sih? Tiara, aku juga sedih sama kayak kamu. Ini mama aku juga, Tiara. Bisa pegang-pegang. Aku juga nggak mau terjadi apa-apa sama mama kita. Sama papa kamu juga. Kamu jangan coba-coba rebut papaku juga. Ngerti? Tiara, aku gak bakal ngerebut siapa-siapa dari kamu kok. Kita berdoa dan sama-sama sayang sama mama dan papa kamu, Tiara. Tiara, kenapa kita nggak berdoa bareng-bareng aja? Dokter bilang selalu ada mukjizat kalau kita terus-terusan berdoa. Apalagi di bulan Ramadan ini. Siapa tahu doa kita dikabulin sama Allah. Mama sama papa kamu bisa jadi sembuh. Aku mau berdoa di musola. Kamu mau ikut sama aku nggak? Nggak usah. Aku berdoa di sini aja. Mama.
Cepet sampai ya, Ma. Ma, meskipun Intan gak bisa nemenin Mama dan nyuruh Mama langsung, tapi Intan terus doain Mama. Mama harus kuat ya, Ma. Mama harus sehat. Tiara kenapa ya masih marah sama aku? Padahal kan kita harusnya sekarang sama-sama doain keluarga kita. Kali ini gua nggak boleh gagal. Masa gua kalah sama anak kecil? Mungkin Allah mau aku belajar jadi anak yang sabar. Baru aja mau tinggal sama Mama lagi, udah ada ujian lagi. Ya Allah, Intan akan berusaha bersabar. Kata Pak Ustadz, kalau kita dapat ujian, kita harus ridho. Aku mau salat dulu ah. Mulai sepi nih, gak ada yang perhatiin gue. Tapi di sini ada CCTV. Gue nggak bisa beraksi di sini. Mendingan gue ikutin aja dulu. Bagus. Lakukan tugas kamu dengan baik hari ini. Dan jangan sampai gagal lagi. Jangan sampai Intan ngeliat aku, atau dikira aku ikutin dia lagi. Aku juga gak mau, dipikir udah maafin dia, terus mau saudaraan sama dia. Sus, cucu saya mana? Bukannya tadi dari sini? Oh ya Bu, hampir aja saya lupa. Tadi cucu Ibu pesen sama saya, katanya mau ke musola sebentar. Musola? Iya Bu, sepertinya begitu. Ini gimana sih? Jangan sampai si Dadang salah orang. Bukannya Intan nanti malah Tiara yang dicelakain. Aman, gak ada orang lain. Gue bisa singkirin anak ini sekarang. Gak diangkat lagi. Jangan sampai Tiara dia papain. Siapa sih yang nelpon? Ganggu aja. Bu, ada apa Bu? Kamu di mana? Saya udah mulai eksekusi Bu. Ibu tenang aja. Hei, batalin sekarang juga. Kamu pergi dari situ. Iya, batalin sekarang, oke?
Iya ya? Harusnya kerjaan gue udah selesai. Repot banget sih ini nenek-nenek. Om. Kan tempat duduk laki-laki di situ, Om, bukan di sini. Maaf dek, kalau om lagi pusing, makanya om salah-salah. Ya udah sana. Iya, Nek. Ada 2 orang cewek yang mesti gue habisin. Terus yang mana ya? Om. Kan tempat duduk laki-laki di situ, Om, bukan di sini. Maaf dek, kalau om lagi pusing, makanya om salah-salah. Ya udah sana. Ini mesti yang mana sih anaknya? Dua-duanya ada di foto. Dua-duanya juga ada di sini. Tapi tadi mau gua habisin yang gemuk, dilarang sama Bu Rina. Berarti nanti yang kurus nih yang mesti gua habisin. Allah, tolong sembuhin keluarga aku. Tolong beri keselamatan dan kesehatan untuk Mama, Om Ardi, dan semua orang yang lagi dirawat di rumah sakit ini. Ya Allah, jangan biarkan Mama sama Papaku meninggal. Aku ingin bahagia bersama Mama sama Papa. Mudah-mudahan aja dia belum melakukan sesuatu. Gimana kalau Tiara dicelakai? Kacau semuanya. Dengar ya. Lu nggak usah ganggu gua kalau gua lagi kerja. Atau sekalian lu gua habisin. Saya mau jelasin. Diam lu. Gak usah banyak ngomong. Sekali lagi lu ganggu gua nggak segan-segan bunuh lu. Ingat yang gua bilang tadi. Sial. Baru ngejelasin. Alhamdulillah keadaan Pak Ardi sudah membaik dan detak jantungnya pun stabil. Bu Naila, aduh, saya harus panggil Pak Dokter nih. Sus, ada apa? Maaf Bu, kondisi Naila sedang kritis. Saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih. Berarti sebentar lagi Naila mampus. Aku harus lihat keadaan yang sebenarnya. Suster, kita harus berikan kejut jantung. Iya Dok. Di mana aku? Kamu siapa? Selamat tinggal, Naila.
coba sekali lagi, Sus. Iya dok. Sini. Ya Allah, tolong berikan mukjizatmu kepada orang-orang yang kami sayangi, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mama. Mama. Intan? Intan, kamu di mana, Nak? Intan? Mama. Sayang. Sayang. Iya, sayang. Maaf. Aku harus kembali kepada anak-anakku. Alhamdulillah, dia sudah kembali, Sus. Iya dok. Suster, tolong periksa yang lain-lain. Saya keluar dulu ya. Dok, gimana keadaannya? Alhamdulillah, Bu. Keadaan Naila sudah kembali stabil, akan tetapi masih kritis dan koma. Saya permisi dulu ya, Bu. Iya, ya baik dok. Terima kasih. Sial, Naila selamat. Dia nggak jadi mati. Pak Mirza, syukurlah Bapak sudah mulai sadar. Jangan bangun dulu, Pak. Intan mana? Bapak Intan mana, masih suster? lemas, Bapak jangan bangun dulu. Intan anak perempuan itu. Iya, mana dia? Dia lagi di ruangan neneknya, Pak. Di kamar neneknya. Iya. Ya Allah, syukurlah kalau gitu. Aduh, Saya tinggal dulu, Pak. iya ya. Mirza. Mai, syukur kamu udah sadar, Mai. Mirza, tadi aku mimpi. Di mimpi aku dengar suara ibuku. Dan dia ngomong sama aku. Katanya dia bakal melindungi semua anak-anakku. Kamu yakin suara ibu kamu? Iya, Mirza. Tapi kayaknya nggak mungkin, Mai. Nggak mungkin Bu Rina ngomong kayak gitu, Mai. Kartini, waktu yang kamu tunggu-tunggu akan segera tiba. Ya, kamu akan bertemu dengan anak-anakmu. Tiara, tunggu. Intan, inget ya. Jangan pernah deketin mamaku lagi. Kamu kan pernah bilang, kamu tuh berdoa aja. Nanti mama juga bisa denger kok. Jadi udah, jangan pernah deketin mamaku lagi. Ingat. Sana. Apaan sih?
koma. Ini kesempatan aku menghabisi Naila. Dokter bilang kamu masih kritis. Jadi kalau kamu mati sekarang, gak akan ada yang curiga. Oh iya, aku mau ke ruangan mama dulu ah. Siapa tahu mama udah sadar. Diem lo. Bisa diem gak lo? Gue jatuh ini. Sudah saatnya kamu mati, Naila. Diam lu, berisik lu. Diam. Gue jatuhin lu. Gue jatuhin lu. Mana nenek? Diam dulu, diam. Intan. Mama. Intan. Alhamdulillah mama udah sadar. Saya. Tiara? Mana nenek? Diam dulu, diam. Kurang ajar. Benar aja dia salah tangkap. Siap loh. Loh, Oma mau kemana ya, Ma? Intan. Mama! Biarin aja Oma kamu pergi. Kamu harus hati-hati sama Oma kamu ya. Oma kamu jahat. Iya, Ma. Bu Naila, Ibu sudah sadar ya? Syukurlah kami lega sekarang lihat keadaan Ibu. Kalau begitu sekarang kami periksa dulu keadaan Ibu ya. Oma sebenarnya mau kemana ya? Kelihatannya dia tadi kaget. Terus dia pergi. Aku mau susul Oma ah. Aku pengen tahu ada apa dengan Oma. Benar-benar apa yang aku takutkan terjadi. Dasar preman bodoh. Pakai salah tangkap segala. Hei, kamu bodoh kamu ya. Dasar bodoh. Itu Oma. Dia mau kemana? Dengerin gue, dengerin. Bu Rina. Iya dokter, ada apa? Ya begini Bu. Ada sesuatu yang harus saya bicarakan sama Ibu.
Ibu bisa ke ruangan saya, Bu? Maaf dokter, saya nggak bisa. Saya ada kesibukan. Tapi ini mendesak sekali, Bu. Nanti aja ya dokter. Saat ini saya benar-benar nggak bisa. Saya mohon, Bu. Ini berhubungan dengan Pak Ardi. Ardi, aduh gimana ini? Tiara dalam bahaya, tapi Ardi juga penting. Ya udah, tapi jangan lama ya dok. Tiara, kenapa dia? Kelihatannya dia ada di atap gedung ini. Astagfirullah, Tiara kayak lagi mau dijatuhin. Ayo, mari Bu. Yuk. Oma kok pergi sama dokter? Ada apa ya? Aku harus cari pertolongan. Susah banget. Gila nyaut-nyaut. Gue bilang diam lo, gak bisa diam. Gue jatuhin lo. Mana sih? Mana sih Pak Sapam? Apa Sapam? Ya, ada apa, Dek? Kita harus ke atas gedung. Kamu nggak boleh ke sana. Di sana itu sangat berbahaya buat kamu. Tapi saudara aku ditangkap penjahat, terus sekarang dia lagi ada di atas gedung, Pak. Kamu nggak ngomong bohong kan? Enggak, Pak. Ayo, Pak. Iya, pada anggota semua, harap ke atas. Sudah ke atas semua. Gua mau kasih bukti. Tapi nggak nyaut-nyaut. Diam. Lu nggak bisa diam. Oh, jangan, bantuin aku. Diam, makanya diam. Jadi begini Bu Rina, saya khawatir dengan kondisinya Pak Ardi. Preman itu nelpon lagi. Aku harus gimana? Di sini ada dokter. Dokter, apa maksud dokter? Iya Bu, saya mengkhawatirkan kondisinya Pak Ardi. Karena sampai saat ini beliau belum siuman. Saya takut kalau terjadi apa-apa sama dia, Bu. Apa dokter? Ardi mau meninggal? Aduh, ini orang nelfon lagi. Mudah-mudahan aja dia belum ngapa-ngapain Tiara. Kemana sih? Diam. Ini nenek bener-bener nguji kesabaran gue. Gue telepon lagi. Lepasin aku. Hah? Lepasin? Enak aja lo. Gini aja deh. Lu gue jeburin, terus gue foto buat bukti. Iya, sebentar, Dek. Ayo, pelan-pelan, ayo. Pak. Iya. Ada apa ini, Pak? Saya dapat laporan dari anak ini, kalau di atas ada salah satu anak yang sedang disekap oleh satu orang penjahat. Udah, kalau gitu kita ke atas. Iya, tapi kita harus hati-hati. Dek, kamu nunggu di lebih bawah aja ya, bahaya. Ayo. Semoga aja Tiara baik-baik aja. Ya Allah, tolong lindungi dia ya Allah. Lepasin anak itu. Apa aku harus lihat ya apa yang terjadi di atas? Lepasin aku. Anak ini gue jatuhin. Tiara mau dijatuhin dari gedung. Oke, tenang. Kalau sampai anak itu jatuh, saya pastiin kamu bakal masuk penjara. Kamu nggak mau kan? Lu mau lapor polisi? Silakan. Tapi lu jangan nyesel. Kalau polisi datang, anak ini udah menjadi milik. Semua gara-gara lu. Oke, jangan. Tenang. Tapi tolong,
Lepasin anak itu. Dia tidak berdosa. Diam lo. Gue bilang diam. Kamu ngapain, Dek? Nggak boleh kesini. Suster, tolongin aku, Suster. Saudaraku mau dijatuhin dari atap sama penjahat. Apa? Jadi aku tuh butuh kasur-kasur ini, Suster. Boleh kan aku pinjam kasurnya? Tolong aku mohon, Suster. Saudaraku dalam bahaya. Boleh ya? Iya, baiklah. Makasih ya, Suster. Sebentar ya, saya akan bawa bantuan buat membawa kasur kita. Oke, kita diam. Tapi tolong, lepasin anak itu. Apa mau kamu? Nanti kita bisa bicarakan. Oh, benar-benar masih kesabaran gua. Lu kira gua bohong? Nih gua jatuhin nih. Lepasin aku. Gua suruh diam lu malah nangis. Berisik lu. Alhamdulillah. Kamu nggak apa-apa, Dek? Alhamdulillah. Gua harus buru-buru kabur nih. Alhamdulillah, anak itu untung selamat. Hei, jangan lari! Kejar! Ayo! Dokter, terima kasih banyak ya sudah berusaha yang terbaik buat anak saya. Itu sudah menjadi tanggung jawab kita, Bu. Ya, saya mohon Ibu membantu saja dengan doa ya. Saya pasti mendoakan keluarga saya. Kalau begitu saya permisi dulu dokter. Mau lihat keadaan anak saya. Silakan Bu, saya permisi dulu ya. Iya, terima kasih dokter. Sama-sama Bu. Bagaimana nasib Tiara? Dasar bodoh si Dadang. Aku akan bunuh dia kalau sampai dia mencelakai Tiara. Benar-benar keajaiban. Allah masih sayang sama anak kecil itu, makanya masih bisa diselamatkan. Di bulan Ramadan ini begitu banyak keajaiban. Bu, saya dengar tadi soal anak kecil tidak diselamatkan. Kenapa ya? Ya, tadi ada perawat ngelamatin anak kecil itu yang hampir mau celaka, Bu. Terima kasih ya. Iya, Bu. Sama-sama. Sama-sama. Ya. Jangan-jangan itu Tiara. Aku harus lihat keadaan dia. Kamu beruntung banget. Jatuh dari atas gedung tak sedikit pun luka. Kalau bukan karena Allah, mungkin kamu sudah meninggal. Makasih ya, Sus. Udah mau nyelamatin aku. Jangan berterima kasih sama saya, tapi berterima kasih sama dia. Intan, ternyata dia yang nyelamatin aku. Saya permisi ya. Makasih ya. Kamu udah mau nolongin aku. Aku senang. Kamu baik-baik aja. Mama sama Margi pasti sedih kalau kamu sampai terluka. Tapi ingat, walaupun kamu udah nyelamatin aku tetap gak mau berbagi orang tua sama kamu. Pokoknya, apapun yang terjadi, aku gak mau bagi kasih sayang Mama. Gak ada yang boleh ngambil orang tua aku. Termasuk kamu, Intan. Tiara, kita kenapa gak bisa temenan lagi kayak dulu?
baik-baik aja kan? Iya kan sayang? Oma. Iya. Tadi aku takut banget, Oma. Ada laki-laki yang dorong aku dari atas gedung, Oma. Tiara. Dok, saya nggak sengaja. Mana tuh dia? Cepet banget hilangnya. Malam, Dok. Mas, kamu harus kuat ya. Kamu gak boleh ninggalin aku sama anak-anak kamu, Mas. Mama. Sayang. Ma, Mama udah sadar, Ma. Aku seneng banget Mama udah sadar. Iya, sayang. Tapi Bapak kamu belum sadar. Ma, kita doain Papa aja ya. Biar Papa cepat sadar. Ya sayang, kita harus terus berdoa ya buat Papa kamu. Mama yakin Papa kamu juga pasti akan dengar ke doa kita. Aku juga bakalan terus doain Om Malaikat baik hati. Walaupun aku nggak bisa masuk ke sana, tapi aku nggak bakalan berhenti berdoa. Semoga Om cepat sembuh. Harusnya anak itu sudah mati. Kalau saja si Dadang nggak bodoh, pasti anak itu sudah nggak mengganggu hidupku lagi. Halo? Halo, gua tunggu 5 menit lagi di parkiran rumah sakit. Cepet. Ya ampun, ngajar banget tuh anak. Telepon ditutup seenaknya aja. Aku harus lihat keadaannya Naila. Apa dia baik-baik aja ya? Tapi paling enggak Tiara selamat. Bu Rina. Mau kemana ya?
Aku buru-buru banget. Pak Mirza, Dokter, Bapak kan baru sadar dari koma, Pak. Kondisi Bapak masih lemah. Tidak seharusnya Bapak berjalan-jalan seperti ini, Pak. dokter, saya bosan banget di kamar. Saya mau jalan-jalan sebentar, dok. Maaf, Pak. Ini kan sudah malam. Sebaiknya Pak Mirza istirahat ya. Besok Pak Mirza boleh jalan-jalan sebentar. Tapi ditemani perawat ya. Tapi dokter, saya mau jalan-jalan sebentar aja, dok. Mari, saya antar ke ruangannya ya, Pak. Dokter, bentar aja, dok. Saya bosan banget di dalam, dokter. Saya akan memeriksa keadaan Pak Mirza. Setelah itu, baru bisa dipastikan apakah Pak Mirza sudah benar-benar pulih atau belum ya. Mari, Pak. Dokter, mari. Mana sih itu orang? Nggak ada sih. Kenapa lu gak angkat telepon dari gua? Lu udah salah tangkap. Hampir saja lu celakain cucu gue yang kesayangan gue. Informasi lu tuh gak jelas. Itu salah lu sendiri. Kamu yang bodoh, tahu nggak? Kamu nggak mendengarkan penjelasan saya dengan baik. Awas sekali lagi kamu salah ya. Udah pergi sana, selesaikan tugas kamu. Kerjaan gua udah selesai. Kalau lu gak ganggu gua di tempat sholat. Udah, sana pergi. Ingat, tunggu telepon dan perintah saya dan kamu nggak boleh salah lagi. Hati-hati. Kalau nggak, saya nggak akan bayar sisa. Mirza, kamu kenapa sih kayak gelisah gitu? Apa yang dipikirin? Mai, aku lihat mama kamu tuh ngobrol sama laki-laki. Dan laki-laki tuh menurut aku tuh preman. Kayaknya lagi ngerencanain sesuatu deh. Aduh, apalagi direncanain mama sih? Kemarin waktu kita keracunan makanan, mama nggak ada di rumah. Apa menurut kamu mama ada kaitannya sama semua ini? Kalau menurut aku sih bukan soal ini aja, Mai. Yang lain juga semua masalah yang ada di rumah kamu. Itu karena mama kamu. Mama kamu yang ngatur semuanya. Tapi kenapa mama setega itu? Masa dia nyelakain orang lain terus nyelakain anak-anaknya juga? Parah banget kan? Kalau menurut aku sih, mama kamu tuh gak sengaja ngeracunin kamu sama Sardi. Sebenarnya niatnya itu ngeracunin kita semua, bukan kamu sama Sardi. Mungkin mama kamu udah nyiapin makanan yang beda buat kamu sama Sardi. Tapi aku yakin banget, yang ngeracunin makanan itu pasti mama kamu. Ma, aku kangen sama mama. Aku juga mau berdoa bareng-bareng sama mama. Dibawa kemana Intan? Ma, Mama udah Ma. Mama. Intan! Ma tenang Ma. Mama mau dibawa kemana anak aku, Ma? Mama! Mau dibawa kemana anak aku? Apa sih? Aku harus mencari ke Mama. Mau dibawa kemana Intan? Mama! Mau dibawa kemana Intan? Mama! Lepasin! Mau dibawa kemana Intan? Mama jadi kumat lagi tuh gara-gara Intan. Pokoknya Intan yang udah bikin Mama sakit. Mama! Sini. Aku mau dibawa kemana? Aku ditarik-tarik, kenapa? Kamu dengar ya, kamu kan pernah ngancam saya. Mau ngasih tahu sama semua orang kalau saya akan menyingkirkan mama kamu. Tapi itu gak akan terjadi. Karena saya akan menghabisi kamu dulu. Dan kamu tidak akan bisa membongkar rencanaku.
Seharusnya kamu itu sudah jatuh di puncak gedung itu. Jadi Bapak itu mau bunuh aku, tapi Tiara yang dibawa ke atas sana. Iya. Biar nggak gagal lagi, nggak salah tangkap lagi, saya sendiri yang akan mengantar kamu. Ayo. Jangan Oma, jangan! Intan. Intan. Ibu. Alhamdulillah, Ibu sudah sadar sekarang. Ibu, maaf. Ibu, sabar Ibu. Ibu belum boleh bangun karena kondisi Ibu masih lemah. Saya harus tahu keadaan keluarga saya, Dok. Iya, mereka sekarang ada di ruang lain, Bu. Tapi Ibu belum bisa menemuinya karena kondisi Ibu belum begitu pulih. Seingat saya, kemarin kami baru saja selamatan, Dok. Kami berkumpul. Tahu-tahu saya ada di sini. Apa yang terjadi? Ibu tenang saja. Saat ini dokter sedang melakukan penanganan yang terbaik untuk keluarga Ibu. Bagaimana dengan Naila dan Intan, Dok? Mereka baik-baik saja? Ya, alhamdulillah mereka sudah baik dan sadar semua. Hanya saja Pak Ardi yang masih belum siuman, Bu. Sepertinya ada orang jahat yang melakukan hal ini. Bisa jadi orang dalam sendiri, Dok. Iya, tenang saja Ibu. Saya tentu akan menjaga keluarga Ibu. Yang penting saat ini Ibu fokus dengan kesembuhan. Jadi Ibu harus tetap istirahat dengan total ya. Iya. Oma, Oma aku mohon Oma. Oma jangan sakitin aku. Aku mau ketemu sama mama aku. Aku mohon Oma. Aku gak mau ngambil risiko untuk melepas kamu. Ayo pergi. Kamu akan lolos lagi. Bu, jangan berani-berani nyakitin Intan. Saya peringatin sama Ibu. Saya nggak akan biarin Ibu nyakitin Intan. Awas ya kalau saya lihat. Sini Intan. Bagaimana kalau anak itu ngoceh ke Mirza sama Maya? Aku nggak bisa tinggal diam. Intan, kamu kenapa, Nak? Kok kayak ketakutan gitu sih? Apa aku kasih tahu Om Hida sama Tante Maya kalau Marina mau nyakiti Mama? Dan tadi juga dia mau nyakitin aku. Intan, ayo cerita sama Om, sama Tante, ada apa sih sebenarnya? Nggak usah takut, ya. Selamat malam Pak, Bu. Saya periksa dulu ya. Iya, boleh. Iya, Sus. Oma, dia kesini lagi. Bagaimana ini?